المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة بهذا الكتاب ربي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyun radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ta'ala asyhadata bisidqin balaghahu Allahu manazil asyhada wa in mata ala firasyi. Rawahu Muslim. Menggembirakan bagi kita hadis ini karena pintu untuk mendapatkan derajat syuhada itu bukan hanya melalui kematian di medan perang. Dari Abi Thabit ada yang mengatakan Abi Sa'id, ada yang mengatakan Abil Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badriyun. Badriyun itu adalah orang yang ikut serta di dalam peperangan Badar. Perang Badar itu perang yang menentukan apakah Islam akan terus eksis atau Islam akan berhenti. Itu perang pertaruhan Pak Badar itu. Dengan jumlah pasukan muslim yang hanya 313 orang dan pasukan musuh sebanyak 950 orang. Dari dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin jilid 2 itu dijelaskan bahwa dari 950 musuh itu 70 orang mati nyebutnya karena musuh. Di antara yang mati itu Abu Jahal. Kalau dari segi etimologi bahasa Arab itu, Abu itu artinya bapak, Jahal itu goblok. Jadi bapaknya goblok, kita Abu Jahal. Jahlun kan bodoh Pak. Jahlun bodoh. Tapi Abu Jahal yang kayak gitu bencinya sama Rasul itu punya anak ahli hadis namanya Ikrimah. Di banyak redaksi periwayat hadis an Ikrimah, itu Ikrimah anaknya Abu Jahal. Ada lagi dedengkot musuh Nabi Abu Lahab. Dia 11-12 Abu Jahal itu. Cuman kalau Abu Lahab mah emang mamangnya Nabi, mamangnya. Itu Abu Lahab itu punya anak namanya Durrah. Dan sahabat itu sering membuli Durrah itu karena nama ayah ibunya itu
dilaknat dalam Al-Quran. Surah Tabbat Yada Abi Lahab itu cerita tentang bagaimana Allah melaknat murka kepada Abu Lahab dan istrinya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memerlukan untuk menginformasikan kepada para sahabat, kalau kalian jadi imam sholat yang jahar, tentunya sholat jahar berarti maghrib, isya, subuh. Terus di antara makmumnya itu ada Durrah, anaknya Abu Lahab itu. Maka imam itu diatur sama Nabi, jangan sampai kamu baca surah Al-Lahab gitu. Itu kayak gitu menghargainya Nabi terhadap perasaan seorang sahabat. Ya, sekalipun mungkin Durrah itu ya tidak sekali bersahabat-sahabat yang lain, tapi tetap perasaannya itu diperhatikan betul oleh Rasul. Dan Rasul pun kadang-kadang juga dalam rangka menjaga syariatnya, tetapi perasaannya juga harus dijaga. Itu pernah ada sahabat itu yang setelah laporan sama Nabi bahwa dia sudah masuk Islam, terus sama Nabi, udah kamu kalau bisa jangan pernah kelihatan lagi di wajahku, katanya. Nama sahabat itu Wahsy. Wahsy itu bodyguardnya Hindun. Hindun itu suaminya mati ketika perang, ditebas oleh Sayyidina Hamzah. Maka Hindun bikin sayembara, siapa yang bisa membunuh Hamzah, aku beri hadiah besar. Nah, muncullah Wahsy itu. Akhirnya Wahsy berhasil membunuh paman Nabi, Sayyidina Hamzah, paman yang selalu membela Nabi. Itu dibunuh sama Wahsy, sampai dicabik-cabik Pak, itu isi perutnya, isi badannya cabik-cabik gitu. Satu riwayat mengatakan bahwa Hindun itu saking keselnya sama Sayyidina Hamzah karena sudah membunuh suaminya, maka hati Sayyidina Hamzah itu dikunyah mentah-mentah sama Hindun. Itu perempuan kalau benci begitu Pak. Makanya hati-hati Pak sama perempuan ini kita. Bini kita dijaga, jangan sampai benci sama kita. Ya berarti kudu saling mengimbangi. Kalau dia lagi marah kita ngerem. Ya, kalau dia lagi anteng kita marah. Jangan sampai lagi marah ikut marah kita. Berantakan sudah. Akhirnya Wahsy itu setelah membunuh Sayyidina Hamzah dapat hidayah, terus masuk Islam. Maka suatu saat dia memberanikan diri datang ke Rasulullah. Siapa engkau? Saya Wahsy ya Rasulullah. Nabi teringat, Wahsy yang membunuh pamanku Hamzah. Nah ya Rasulullah. Ya sudah, dimulai sekarang dan seterusnya sebisa mungkin Wahsy kamu jangan menampakkan wajahmu di hadapanku. Karena setiap aku melihat wajahmu, aku akan teringat terus bagaimana engkau mencabik-cabik tubuh pamanku. Itu Rasul menjaga syariat, karena bagaimanapun Wahsy seorang muslim, tapi Rasul pun punya rasa. Maka dijaga betul sama Rasul itu. Kalau kita nggak bisa Pak, jaga perasaan itu nggak bisa. Siapa? Lu yang dulu bunuh abang gua ya, kurang ajar lu. Gitu kalau kita. Nabi enggak. Nah ini sahabat ini adalah sahabat yang ikut dalam pertempuran Badar. Dalam perang Badar itu 70 orang musyrik itu, orang kafir meninggal dan 70 ditawan. 70 ditawan. Ini awal mula tawanan. Karena Nabi perlu musyawarah, ngajak bicara sama sahabat-sahabat utama,
Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nabi musyawarah, ini kira-kira tawanan ini ada 70 orang. Jadi yang meninggal, yang mati 70 orang, yang ditawan 70 orang. Dari 950 pasukan, 140 itu ditawan 70, mati 70. Berarti orang kafir pulang tinggal 810. Nah cuman setelah ditawan itu yang 70 orang itu mau diapain? Sayyidina Umar bin Khattab ngasih pendapat. Emang orang keras Sayyidina Umar, bunuh aja Rasulullah. Asal dia ngomong gak boleh urusannya begitu Pak. Kalau kagak benar pokoknya dibunuh deh, urusannya begitu Sayyidina Umar. Makanya gelarnya Al-Faruq, yang betul-betul bisa membedakan antara yang hak dan yang pokoknya kalau batil urusannya pedang sama Sayyidina Umar. Terus kata Nabi, ada lagi nggak Imam Nabi? Muncul Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana ya Rasul kalau misalnya tawanan-tawanan ini kita biarkan hidup, kalau dia mau diambil sama keluarganya, keluarganya harus membayar denda. Akhirnya dari kedua pendapat sahabat utama ini, Rasul memilih pendapat Sayyidina Abu Bakar. Maka dibiarkan hidup tawanan itu, kemudian keluarga yang mau nebus itu suruh bayar denda. Kayaknya kepolisian ngikut itu juga Pak kali gitu. Tapi sudah sejak zaman Nabi Sulaiman masalah hukum itu sudah dipraktekkan dan Nabi Sulaiman ketika ayahnya itu dianggap kurang pas dalam memberikan keputusan. Jadi begini ceritanya, ada perempuan dua sama-sama punya bayi. Terus bayi itu yang satu itu dimakan apa gitu, bayi itu sampai mati. Ini tinggal satu bayi tersisa. Dan sementara perempuan ini dua orang, masing-masing mengaku ini bayinya, karena kan belum ada tanda-tanda khusus bayi itu. Lalu datanglah kedua orang itu kepada Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Diinterogasi oleh Nabi Daud. Terus kemudian kata Nabi Daud, ya udah, berarti atas dasar interogasiku ini bayi ini miliknya si A. Padahal bayi itu miliknya si B. Akhirnya si A kira bahwa bayinya, si B nangis. Tanya sama Nabi Sulaiman, kenapa? Itu ayahmu membuat keputusan yang keliru, karena itu bayimu katanya. Tapi ayahmu memenangkan dia, aku kalah, padahal itu bayiku. Akhirnya Nabi Sulaiman jalan depan ayahnya, yang nggak tahu ngomong secara langsung atau tidak, tapi bahasanya tuh kayak nyindir. Kalau aku yang jadi hakim, aku nggak begitu mutusinnya, digituin Pak. Babaknya itu, babaknya Nabi Daud digituin. Akhirnya dipanggil Nabi Sulaiman. Emang kamu punya cara lain buat memutuskan masalah itu? Punya kan? Kalau ayah percayakan kepada aku, akan aku ulang katanya. Digulang akhirnya, digulang. Dipanggil lagi dua perempuan itu, A dan B tadi itu. Terus bayi itu mau dibunuh sama Nabi Sulaiman, mau dibunuh. Ini yang si A ini, karena ini bukan bayinya, nggak punya rasa apa-apa. Tapi si B, udah daripada dibunuh, mendingan dia kasih si A saja katanya. Daripada dia mati, mendingan dia hidup. Kata Nabi Sulaiman, oh kalau begitu, lihat reaksi kamu wahai A, ini sebetulnya bayinya si B, bukan bayi kamu. Baru si A mengakui bahwa memang itu bayinya si B. Nah di situ terlihat kejernihan Nabi Sulaiman dengan taktiknya itu dalam memberikan tahqiq. Yang paling masyhur itu cerita tentang perempuan yang diperkosa. Macam-macam, dan Nabi Daud itu akhirnya mengakui kehebatan anaknya itu. Dan itu nanti menurut ulama itu interogasi Nabi Sulaiman itu
yang dijadikan dasar oleh pejabat-pejabat yang menangani masalah keamanan, masalah pencurian, masalah perzinahan. Itu interogasinya itu ngikutin pola-pola Nabi Sulaiman. Wa huwa badriyun. Sahal bin Hunayf ini adalah orang yang mengikut perang Badar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada satu sahabat itu, siapa namanya saya lupa, itu dalam Khulasah Nurul Yakin itu. Sahabat itu keluar dari pasukan barisan perang Badar. Lalu Nabi yang tengah megang tongkat itu tahu itu dia keluar. Akhirnya orang itu dipukul sama Nabi pakai tongkatnya, kena perutnya. Dan dalam keadaan beliau telanjang dada, kena perutnya. Lalu kemudian kata sahabat itu, ya Rasul, engkau kan diutus untuk membela kebenaran dan keadilan. Kenapa engkau pukul aku? Kalau gitu ya Rasul, izinkan aku untuk membalas apa yang tadi engkau lakukan. Maka akhirnya kata Nabi, ya sudah, balas katanya. Akhirnya sahabat itu dikasih tongkat. Terus Nabi buka perutnya itu sampai terlihat putihnya itu oleh sahabat. Begitu sahabat ini melihat perut Nabi itu, tongkatnya dilempar, dipeluk Nabi sampai kulitnya itu bersentuhan dengan perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasul, maha malaka bika, wahai sahabatku, apa yang mendorongmu melakukan itu? Katanya, ya Rasul, sebelum aku meninggal, aku punya cita-cita agar kulitku ini bersentuhan dengan kulitmu. Maka aku cari cara supaya bisa bersentuhan. Fada'alahu bi khair. Maka kemudian Nabi mendoakan sahabat itu agar mendapat kebaikan. Ya, jadi model-model cara sahabat itu buat menarik perhatian Rasulullah SAW. Nah, makanya orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu betul-betul dapat hak luar biasa dari Rasulullah SAW karena jasa mereka yang luar biasa dalam pengembangan agama Islam. Jika Badar habis sudah Islam. Makanya dikatakan sampai Nabi bermunajat, jika kami dikalahkan lam tuqbad abada. Mungkin kalau kami habis, ya Allah, ya sudah, berarti enggak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Doa ini dipakai oleh Neno Warisman. Doa baik. Doa seserius itu dipakai untuk hal yang terlihat sepele. Rapi kata saya. Man sa'ala Allah Ta'ala asy-syahadah. Siapa yang meminta kepada Allah syahadah. Syahadah itu adalah mati syahid. Mati syahid itu mati di dalam pertempuran yang jelas musuhnya itu orang-orang kafir. Itu udah nggak ada ulama yang toleransi lagi. Sekalipun orang Islam itu salah, kemudian diperangin, terus mati, itu matinya bukan syahid. Mati syahid itu hanya mati melawan musuh yang muslim. Adapun orang menamakan, oh ini syahid, ini ya inna asma'un sammaitumuha, itu cuma penamaan versi dia saja. Syahid itu dalam versi syariatnya itu, syahid itu ya orang yang berperang melawan musuh Allah yang jelas-jelas orang kafir, baru dapat derajat syahid. Itu pun syahidnya syahid lengkap, syahid paket lengkap, syahid dunia, syahid akhirat. Nah kalau syahid nggak lengkap mungkin boleh, banyak syahid nggak lengkap paketnya itu. Syahidnya hanya syahid akhirat, syahid dunianya nggak dapat, karena dia di dunia nanti tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap
disalati. Kalau syahid yang betul-betul perang di medan perang itu kan itu nggak dimandikan, nggak diapa-apain, udah dikuburin itu sesuai dengan pakaiannya. Sebab nantinya sebagai saksi bahwa dia mati dalam membela agama Allah. Nah, kalau pengen syahid itu ya di Palestina melawan Yahudi. Tapi kalau lawan sesama Muslim, mau syahid dari mana? Urusan orang ada yang zalim, ada yang itu, ya itu bagian seni dari kehidupan. Allah menciptakan itu, hambanya itu nggak semuanya taat. Bahkan nanti kita ketemu hadis itu, kalau seandainya di dunia ini yang tersisa hanya orang-orang taat saja, maka Allah adakan orang-orang baru yang dia akan bermaksiat. Sampai sebegitunya Allah, Pak. Karena Allah dalam Asmaul Husna itu punya sifat Ghafur, zat yang maha pengampun. Dan kalau orang taat mah nggak ada yang datang minta ampun karena merasa sudah taat. Yang datang minta ampun itu kan yang merasa salah, yang merasa maksiat. Makanya kalau nggak ada mereka tuh nggak imbang hidup itu. Kalau nggak ada orang baik pasti ada penjahat. Kalau orang baik semua nggak ada penjahat, kagak rame hidup. Nah, termasuk kita ngurus masjid ini kadang-kadang ada saja pro kontranya, tapi itulah kehidupan yang Allah ingin mendewasakan kita lewat jalan seperti itu. Jadi jangan pernah berharap kalau kita mimpin satu organisasi terus kemudian dengan kebijakan-kebijakan kita yang menurut kita itu bijak, semua orang akan ikut. Enggak akan. Pasti ada 1-2 orang itu yang jadi hammalatal hatab, provokator. Hammalatal hatab itu kan yang manggul kayu bakar. Itu bukan berarti istrinya Abu Lahab manggul kayu bakar, bukan. Itu tukang ngompor-ngomporin. Itu istrinya Abu Lahab tuh, provokator. Nah, kalau punya bini begitu ganti Pak ini. Provokator, ngompor-ngomporin. Ntar aja di akhirat kita dituntut sama dia. Kalau bini bisa nuntut nanti besok. Lalu ngapa lagi saya dapat masuk surga ya Allah? Loh, dia orang baik loh. Dulu saya lagi ngomongin orang dia diam baik ya Allah katanya. Bini bisa nuntut begitu Pak. Sebab dia tanggung jawab imamnya. Kalau kita laki-laki kagak bisa nuntut bini, nggak bisa. Pokoknya perempuan itu kan makhluk paling kuat di dunia. Itu perempuan. Ya karena jasanya luar biasa. Kita pun bisa gede begini gara-gara perempuan. Kita bisa menjadi soleh pun gara-gara didikan perempuan. Dan rata-rata anak itu awal pertama kali dia bisa baca itu rata-rata yang ngajar emaknya, bukan bapaknya, bukan. Jarang kalau bapaknya bapak, sebab bapaknya sibuk untuk mencari nafkah. Jadi masing-masing gitu, masing-masing. Makanya kalau udah gede bocah itu tambah bader, yang paling sakit emaknya. Sampai ada emak-emak yang kesel banget kalau tahu lo kayak gini Tom, kagak gua keluarin dari perut gua lo katanya begitu. Itu saking kecewanya ibu-ibu. Kalau kita kan laki-laki nggak akan begitu Pak. Karena memang rasa kasih sayangnya beda Allah berikan. Nggak main-main perempuan itu dikasih nama Allah. Ini nama gua titipin di sini di malu nih. Apa namanya? Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nama itu Allah titipin di perempuan. Makanya jabang bayi ini di rahim emaknya antem karena yang ngurus Allah. Begitu dia kuat, dia kecewa tuh jabang bayi. Gua lagi enak-enak di sono, kuat nangis dia mah. Versinya begitu. Ada versi lagi, satu lagi, begitu dia kuat ditampar setan katanya. Ada gue lagi. Ya silakan. Jadi siapa yang meminta untuk dapat mati syahid bisidqin, jujur,
betul-betul pengen mati syahid. Tapi karena di Indonesia ini kagak ada lapangan untuk menjadi mati syahid, itu tinggal keinginan doang akhirnya. Tapi dia jujur pengen banget. Kalau seandainya ada peperangan melawan orang kafir di Indonesia, saya ikut perang. Kejujuran dia pengen mendapatkan derajat syahid. Tapi karena peluangnya nggak ada, ya sudah, hanya tinggal keinginan dia saja yang tidak bisa terwujudkan karena tidak memungkinkan di Indonesia itu terjadi. Tapi dia punya keinginan besar buat mati syahid. Maka kata Nabi, ballaghahullahu manazil syuhada. Besok dia kalau mati akan Allah sampaikan kepada derajat syuhada. Nah ini syuhadanya nanti bukan syuhada yang perang, bukan syuhada yang perang. Ya. Ada beberapa keistimewaan umat Nabi Muhammad sehingga sekalipun mereka meninggal di tempat tidur, baik tempat tidur di rumahnya atau tempat tidur di rumah sakit, tapi nanti posisinya di hadapan Allah dia syahid. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, aktsaru syuhada'u ummati ashabul furush. Kebanyakan syuhada umatku itu ashabul furush, orang yang meninggal di tempat tidurnya. Tempat tidurnya itu bisa jadi di rumahnya, bisa jadi di rumah sakit. Yamutuna ala furushihim walahum niyatun jamilatun fi talabis syahadah. Dia meninggal di tempat tidurnya dan dia punya niat yang bagus untuk mendapatkan derajat syahid dalam kematiannya. Maka ketika Nabi mengatakan, bertanya kepada sahabat, man qatala fi sabilillah fa huwa syahid. Wahai sahabatku, itu yang mati syahid itu siapa sih katanya? Lalu kata sahabat, man qutila fi sabilillah. Ya Rasul, orang yang mati syahid itu orang yang dibunuh dalam sabilillah, peperangan. Qala, lalu Nabi menjawab, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau cuma yang perang doang mah yang dapat derajat syahid, berarti umatku yang mati syahid besok dikit. Maka sahabat bertanya, faman hum ya Rasulullah? Siapa lagi selain mereka ya Rasul? Maka nanti ada versi asyuhada khamsatun. Orang yang punya derajat mati syahid itu nanti ada 5. Sekalipun ini di atas tempat tidurnya. Yang pertama al-mat'un, orang yang mati karena wabah taun. Kemarin wabah Covid, ya. Itu termasuk juga tuh, termasuk. Cuman syahidnya tetap di dunia itu diperlakukan seperti jenazah biasa. Ya, cuman yang luar biasanya itu kagak boleh dikeluarin. Jadi sholatin di ambulan. Saya nyolatin orang mati syahid depan rumah, dan mati karena wabah ini depan rumah saya, mati pakai ambulan, dibuka doang ambulannya. Nah kita sholat depan dia, Pak, depan ambulan itu kagak boleh dikeluarin itu jenazah itu, karena menjaga masyarakat yang lain. Alhamdulillah sudah berlalu. Itu al-mat'un, orang yang mati karena menahan sakit disebabkan wabah yang Allah turunkan. Wal mabtun. Nah, yang kedua nih kita punya kemungkinan nih. Wal mabtun, orang yang sakit karena menahan rasa sakit di perutnya, yang bersumber dari perutnya. Maka kata Nabi, al-ma'iddatu baitudda. Perut itu rumahnya penyakit. Kalau kagak diisi sama yang benar-benar baik, dia jadi penyakit. Udah tahu emang punya asam lambung, makanya sambal doyan banget. Udah. Jadi kalau udah tahu penyakit itu dijaga, bukan takut, bukan, tapi melihara. Ya sesekali mah boleh dikit-dikit. Itu termasuk al-mabtun. Usus buntu
itu al-mabtul. Mau gitu? Mau Pak? Oh, ini syahid ini Pak, benar ini hadis ini. Ya. Jadi yang punya derajat mati syahid itu al-mat'un wal mabtul. Satu, orang yang kena wabah yang merajalela secara umum kayak COVID kemarin itu. Ya. Yang kedua al-mabtul, orang yang sakit nahan di perutnya. Nah, termasuk di sini adalah perempuan yang ketika dalam proses melahirkan. Mau Bu? Bu? Mau apa kagak? Udah lewat Pak, katanya udah punya anak lagi saya gitu. Udah monopos kan teori dokter Pak. Ya. Kalau teori Allahnya mah bisa saja orang monopos masih punya anak kalau Allah pengen. Ya. Nabi Zakaria kayak apa tuanya? Tapi tetap masih bisa melahirkan. Lahirlah Nabi Yahya, saudaranya Nabi Isa. Wal gharib, yang ketiga yang mati syahid itu al gharib, orang yang karam. Karam itu bisa di tengah lautan, naik kapal terus kapalnya terbalik, karam terus mati, itu syahid. Kalau jenazahnya ketemu sholatin, kalau kagak ya nggak usah udah. Ketemu Ustaz tangannya doang sebelah kanan, sholatin Pak, sholatin. Jadi sholatin itu tidak harus jenazah utuh dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika anggota tubuh itu hanya sebagian yang ditemukan, maka anggota tubuh itulah yang dimandikan, yang disolati, yang dikafani, terus dikuburkan. Sekalipun cuman satu jari Pak, satu jari. Cuma kan lucu banget kita ya, yang bayangin satu jari itu lucu banget. Ya tapi begitu syariatnya. Kalau masih ada anggota tubuh yang bisa ketemu itu, yaitu perlakukan seperti jenazah. Nah, perempuan yang ketika melahirkan itu taruhannya nyawa, ada di antara mereka yang kemudian harus mengakhiri hidupnya, mereka dapat derajat syahid. Cuman orang kita kadang-kadang kurang ajar. Ada perempuan meninggal karena proses melahirkan, terus besoknya ada kuntilanak, itu dia itu kurang ajar orang kita itu. Kuntilanak. Padahal kuntilanak cuma di sini doang adanya Pak. Di Indonesia doang adanya ini kuntilanak. Wasahibul hadam, yang keempat orang yang ketiban. Ada ketiban bangunan, gempa, orang gempa itu syahid. Tsunami itu syahid. Dan yang terakhir wasyahidu fi sabilillah, syahid yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ada versi lain, syahid itu 7 katanya. Cuman yang banyak dipegang yang 5 ini. Makanya mereka-mereka yang masuk fisabilillah itu adalah orang-orang yang sedang memperjuangkan agama Allah. Anak-anak yang lagi belajar di pesantren itu termasuk syahid kalau meninggal itu, karena mereka lagi belajar. Yang ngeri itu kalau lagi ngobrol mati, gimana ngeri itu? Ya, kan kemungkinan kita mati itu kan di majlis yang kita paling sering ada di dalamnya. Kalau keseringan kita ada di majlis ilmu, majlis zikir, ada kemungkinan besar di tempat baik itulah kita meninggal. Tapi kalau majlisnya majlis obrolan, ya ada kekhawatiran nanti di sana pun jadi majlis kematian kita. Makanya kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, amal perbuatan manusia itu bergantung ujungnya. Kalau awalnya baik terus ujungnya jelek, ya jelek kecapnya udah. Awalnya Islam, lama-lama kepengaruh, menjelang matinya kafir, ya udah selesai. Ada orang
Fir'aun yang awalnya kafir, ujungnya Islam. Nah ini enak ini. Ada itu Pak? Ada ahlu saharati Fir'aun, ahli sihirnya Fir'aun. Itu dari awal itu oya-oya dia, dijamu sama Fir'aun itu. Tukang sihirnya Fir'aun dijamu Fir'aun. Itu muncul dapat hidayahnya itu ketika berperang adu tanding dengan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata sihir-sihir mereka nggak ada apa-apanya dibanding ilmu yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka bisik-bisik ya, kayaknya Pak Musa bener ini Musa Nabi ini. Bisik-bisik Pak tukang sihir itu. Kedengaran sama Fir'aun, ngapain lo? Udah kita sepakat kita ngikutin iman anak, ngikutin Tuhannya Nabi Musa. Ditanya begitu, langsung ahli sihir menjawab, aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Fir'aun maaf banget Fir'aun. Sekarang saya udah beriman sama Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Dikasih kesempatan sama Fir'aun. Kalau kamu menyesal terus balik ke aku terima masih. Tapi kalau gak menyesal aku saling engkau. Lalu kata ahli sihir itu, silahkan salim saya. Ya disalib Pak.